Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Mbak. Mari masuk Mbak, silakan duduk Mbak. Terima kasih Bu. Iya. Maaf, ini dengan Mbak siapa? Ini saya Nisa yang kemarin sudah menghubungi Ibu untuk diadakannya konseling. Oh iya ya. Gimana Mbak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana tadi proses belajar di kelasnya Mbak? Apakah menyenangkan atau gimana Mbak? Sangat menyenangkan Bu. Apakah Mbak Nisa sebelumnya sudah pernah melakukan konseling? Belum pernah Bu, baru pertama kali saya melakukan konseling. Baiklah, kalau begitu Ibu jelaskan dulu ya Mbak apa itu konseling. Jadi begini Mbak, konseling itu adalah bantuan profesional yang diberikan konselor kepada konselor agar konselor mampu memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Nah, dalam konseling ini dilandasi oleh beberapa asas Mbak. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, kesukarelaan, dan yang terakhir itu ada asas keterbukaan. Nah, asas kerahasiaan ini menjamin semua informasi yang Mbak Nisa sampaikan kepada saya tidak akan bocor atau diketahui oleh orang lain selain kita gitu Mbak. Terus yang kedua ada asas kesukarelaan, artinya Mbak Nisa datang ke sini dengan sukarela atau tanpa ada paksaan dari orang lain. Nah, yang terakhir asas keterbukaan, artinya Mbak Nisa itu bersedia untuk terbuka dalam menceritakan masalah yang sedang Mbak Nisa hadapi, begitu Mbak. Apakah Mbak Nisa sudah paham? Baik Bu, saya sudah paham. Baik. Pertemuan kita ini dibatasi oleh waktu ya Mbak. Kita akan melakukan konseling ini kurang lebih 30-45 menit. Nah, jika pada pertemuan pertama ini masalah Mbak Nisa belum selesai, nanti kita buat perjanjian lagi untuk mengadakan pertemuan berikutnya Mbak. Apakah Mbak Nisa setuju? Saya setuju Bu. Baik, kita kan sudah menyepakati waktu ini Mbak yang digunakan untuk proses konseling ini. Nah, sekarang coba Mbak Nisa ceritakan masalah apa yang mengganjali di hati dan pikiran Mbak Nisa. Begini Bu, jadi setiap saya disuruh maju ke depan, tangan saya itu gemeteran Bu. Terus saya juga merasa cemas. Lalu kalau sudah di depan, saya mau berbicara itu sampai tidak bisa Bu, saking saya itu takut dan tidak percaya diri. Terus gimana Mbak Nisa? Lalu begini Bu, sebenarnya itu saya itu kalau masuk ke depan itu pengennya itu ya bisa lancar bicaranya, tangan saya tidak bergemetar, lalu saya juga tidak cemas seperti itu, seperti teman-teman yang lain. Begitu ya Mbak. Ini sebelumnya saya ada lembar scaling Mbak. Di lembar ini tertera angka dari angka 1 sampai 10. Nah, angka 10 itu menggambarkan keadaan menjadi sangat baik, di mana Mbak Nisa sangat menginginkan keadaan tersebut. Sedangkan angka 1 menggambarkan keadaan terburuk dari situasi yang sedang Mbak Nisa hadapi. Nah, sekarang Ibu tanya, di mana posisi Mbak Nisa saat ini? Untuk saat ini saya berada di kondisi posisi skala 2 Bu. Baik. Sekarang coba Mbak Nisa bayangkan misalnya saat di kelas tidak ada guru, apakah Mbak Nisa masih merasa nervous juga saat maju di depan kelas? Iya Bu, saya itu hanya takut kalau melakukan kesalahan di depan guru nanti nilai saya menjadi jelek seperti itu. Lalu apa yang Mbak Nisa lakukan ketika Mbak Nisa merasa tidak percaya diri atau nervous pada saat di depan kelas Mbak Nisa? Saya diam saja Bu, daripada saya malu sendiri kan lebih baik saya diam saja. Baik, tadi Ibu sudah melihat nilai-nilai Mbak Nisa. Ibu lihat nilai-nilai Mbak Nisa itu bagus-bagus semua kok, tidak ada yang di bawah rata-rata. Iya Bu, kalau masalah nilai alhamdulillah saya itu beruntung, nilai saya tidak ada yang jelek. Teman-teman saya juga bilang begitu, kalau saya itu beruntung seperti itu. Wah, berarti itu adalah pengalaman Mbak Nisa yang membahagiakan dan juga yang membanggakan ya Mbak Nisa. Ya Bu, saya bahagia, tetapi sebenarnya itu saya juga merasa sedih Bu. Katanya tadi bahagia, tapi kenapa sedih lagi Mbak? Saya sedih Bu karena saya itu terkadang iri sama teman-teman yang lain, karena mereka itu bisa percaya diri, bisa berbicara di depan umum itu dengan lantang, lancar, tanpa merasakan bergemetar, tanpa merasa cemas, seperti itu. Terkadang itu saya juga merasa kelebu sama diri sendiri, cuma berbicara di depan umum saja tidak bisa. Baik, dari apa yang sudah Mbak Nisa ceritakan kepada Ibu tadi,
solusi apa yang akan Mbak Nisa lakukan untuk menyelesaikan masalah ini, Mbak? Sebenarnya teman saya itu sudah menawarkan kepada saya untuk mengajarkan bagaimana agar bicara di depan umum itu tidak nervous. Saya juga ingin sekali belajar seperti itu, Bu. Baik, sekarang Ibu tanya, dari skala 1 sampai 10 tadi, Mbak, seberapa yakin solusi yang Mbak lakukan nanti dapat membantu menyelesaikan masalah ini? Di skala 10, Bu, saya meyakini jika saya terus berlatih dengan teman saya, rasa nervous saya akan sedikit demi sedikit hilang, hingga saya mampu berbicara dengan percaya diri di depan umum. Kalau menurut kamu itu bisa membantu, dilakukan saja, Mbak. Baik, Bu. Mulai kapan Mbak Nisa akan mulai berlatih dengan teman Mbak? Mulai besok saya akan mencoba berlatih dengan teman saya. Iya, bagus sekali Mbak Nisa, lebih cepat lebih bagus ya, Mbak ya. Ternyata waktu kita ini sudah hampir habis ya, Mbak. Jadi selama konseling ini tadi, gimana perasaan Mbak Nisa? Apa yang Mbak Nisa rasakan sekarang? Saya sudah mulai merasa lega karena permasalahan yang ada pada diri saya itu sudah dapat teratasi. Baik, kita sudah berbicara banyak. Lalu apa yang bisa Mbak Nisa simpulkan nih dari pertemuan ini, Mbak? Jadi saya harus bisa menentukan pilihan, Bu. Saya tidak boleh salah pilih karena itu akan berpengaruh kepada masa depan saya. Akan berbicara di depan umum itu juga perlu, nanti langkah saya selanjutnya kan juga masih jauh kan, Bu. Jadi saya harus bisa belajar percaya diri. Ya, saya rasa Mbak Nisa sudah paham dengan apa yang ingin Mbak Nisa lakukan ya. Mbak Nisa pasti bisa untuk menentukan pilihan yang bagus. Terus lakukan jika menurut Mbak Nisa itu merupakan jalan yang baik untuk menyelesaikan permasalahan Mbak Nisa. Jangan menyerah jika pada saat Mbak Nisa melakukan itu Mbak Nisa menemui halangan atau tantangan yang menghadang, karena tidak ada orang yang sukses tanpa tantangan, begitu Mbak. Ya, terima kasih, Bu. Jangan sungkan ya Mbak jika Mbak Nisa ingin berbicara lagi bersama dengan Ibu. Ya, pasti, Bu. Nah, bagaimana kalau kita tutup perbicaraan ini? Ibu mengucapkan terima kasih nih Mbak atas ketersediaan Mbak untuk hadir menemui Ibu datang ke sini. Ya, kalau begitu saya permisi ya, Bu. Ya Mbak. Terima kasih, Bu. Ya, hati-hati di jalan.